Siapa yang record? Saya, Pak. Oh ya udah, silakan. Yo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Desi dari kelompok 6 akan memaparkan proposal usaha yang kita jalani, yaitu penjualan K-pop stuff dengan nama toko Banana Split. Ya, terus? Nama saya Angelin Joni dan teman saya Desi Fitria Nurlailah. Ya. Ya, next Desi. Latar belakang usaha. Pada era saat ini, banyak sekali kalangan milenial atau yang biasa disebut dengan generasi Z yang menyukai budaya Korea Selatan. Selain budaya yang digemari dari negeri ginseng tersebut ialah idol seperti aktris, aktor, boy group, girl group, atau soloist. Dengan menyukai idol dari negeri ginseng tersebut, maka kalangan anak muda tidak ragu untuk membeli barang official stuff yang dirilis oleh artis-artis tersebut. Melihat peluang yang ada, maka kami memanfaatkan kesempatan ini untuk memasarkan official stuff yang dirilis idol-idol tersebut. Beberapa contoh official stuff yang diantaranya Lightstick, album K-pop, serta DVD konser. Sistem perdagangan yang dilakukan ialah penjualan secara online dan offline dengan target pasar kalangan milenial. Maka kami memiliki ide pendirian usaha merchandise yang diberi nama Banana Split. Target pasar dalam penjualan official K-stuff ialah kalangan milenial yang merupakan penggemar musik-musik Korea dan para K-popers lainnya yang menyukai budaya Korea Selatan. Pembahasan mengenai usaha. Nama usaha yang digunakan adalah Banana Split, berlokasi di Jalan Raya Margonda, nomor 525A, Depok, Jawa Barat. Sumber produk dalam usaha penjualan official K-stuff dapat dibeli secara online melalui website. Biasanya melalui website Cotton for You, berasal dari Korea, sehingga dapat dijamin keaslian produknya. Yang pengirimannya menggunakan jasa ekspedisi DHL karena barang akan sampai lebih cepat. Pemasaran produk yang akan dijual dengan cara memasarkan kepada konsumen dan online melalui media sosial. Pembahasan mengenai logo toko. Banana Split adalah logo perusahaan ini. Banana Split merupakan makanan penutup yang dibuat dari es krim dan pisang. Pisang yang utuh dibelah dua dan ditaruh di piring, kemudian diberi es krim vanila, coklat, dan stroberi. Pisang yang dibelah dua bermakna bahwa perusahaan ini terdiri atas dua tenaga kerja yang didirikan oleh dua orang, yaitu Angel dan Desi. Sedangkan banyaknya variasi es krim yang ada dapat menggambarkan bahwa produk yang dijual tidak hanya satu, melainkan terdiri dari beberapa stuff yang apabila dibeli dapat menaikkan mood para customer, seperti naiknya mood kebanyakan orang jika menikmati es krim. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Desi. Belum di-mute, Des. Biaya variabel, ya terus. Kenapa, Jel? Nggak ada suaranya. Halo, ada suaranya nggak? Ada, Gas. Ada, Des. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya perusahaan yang besar atau jumlahnya sesuai dengan volume kegiatan usaha. Biaya variabel dapat berubah secara proporsional tergantung pada produksi yang dibutuhkan. Biaya variabel akan meningkat saat produksi meningkat dan turun saat produksi menurun. Biaya variabel juga disebut sebagai biaya unit level atau biaya tiket level, karena biaya variabel ini bervariasi dengan jumlah unit produksi.
Di sini ada tabel biaya variabel cost yang kita gunakan. Dengan total seluruhnya Rp56.603.750. Biaya total atau total cost adalah total dari penjumlahan antar biaya tetap dengan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi pada satu waktu atau periode tertentu. Dalam kurun waktu 1 bulan, Banana Split mengeluarkan biaya untuk proses pra-produksi maupun pasca produksi seperti pada tabel berikut. Di sini kita membutuhkan biaya tetapnya Rp28.188.350, biaya variabelnya Rp56.603.750, sehingga jumlah penjumlahannya tuh Rp84.792.500. Dengan penjualan 100 album K-pop, 30 light stick, serta 10 DVD konser didapatkan laba kotor sebesar kurang lebih 66 juta per bulan. Maka laba kotor yang didapatkan sebesar 13.050.000 per bulan dengan rincian sebagai berikut. Jadi pertama untuk album K-pop, kita target penjualan per bulannya itu ada 100. Setelah perhitungan semuanya, kita bisa dapetin laba bersih per produknya tuh 70.000. Jadinya kita per bulan kalau dengan target 100 itu kita bisa dapetin 7 juta. Terus ada light stick yang 30, kita bisa dapetin laba bersih per bulannya 4.800.000. DVD konser, target penjualan 10, setiap bulan bisa dapetin 500.000 per bulan. Season greeting dengan 5 target penjualan produk per bulan bisa dapetin laba bersih semuanya 750.000 dengan total 13.050. Sehingga laba kotor yang kita gunakan 66 juta rupiah per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Udah, Pak. Silakan, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Itu untungnya kapan? Kenapa, Pak? Yes, Kenapa, Pak? untungnya kapan? Hah? Setelah dijual. Oh, dari PMB-nya. Kenapa, Pak? Pak, usaha kamu itu mulai untungnya kapan? Setelah target penjualan per bulannya tercapai, Pak. Ya. Ya iyalah, tapi kapan? Gitu loh. Kalau berdasarkan yang Excel itu, bentar Pak, saya buka yang Excel ya. Itu penjualan dua itu udah balik. Maksudnya, ntar dulu Pak, saya buka Excel ya, Pak. Kalau berdasarkan BEP-nya, penjualan 3 unit, udah itu Pak, udah balik modal. Udah bisa nyampai, melewati modal, Pak. Penjualan 3 unit. Iya, 3 barang dari yang kita jual tadi. Kan kita jual light stick, album, DVD. Terus misalnya kejual 3 unit, udah BEP-nya udah strip gini Pak, udah balik modal. Loh, kamu tuh ngeluarin duit berapa kan? 86 juta. 56 Pak. 56 juta. 56 juta? Iya Pak. Lah tadi 86 tadi apa? Total
semuanya Pak sama fixed cost kalau setiap bulan Pak sama modal. Nah, terus kamu jualan harganya berapa satu unitnya? Tergantung Pak. Nah, Iya, ini kan ada. jualan 3 unit udah langsung dapat untung. 3 macam unit Pak. Maksudnya 3 macam unit tuh gimana? Kan pertama ada album K-pop yang kita targetin 100. Light stick ada 30. Terus konser ada 10. Dengan minimal 3 itu kita udah bisa balik modal. Enak dong. Coba deh, nanti kamu datang ke kampus bisa. Hari Kamis gitu. Rabu nggak apa-apa, Pak? Rabu saya ada acara. Selasa Rabu saya ada acara. Kamis bisa. Iya, Pak. Jam berapa, Pak, kira-kira, Pak? Jam 9 boleh. Hari Kamis ya, Pak? Kayaknya masih ada yang mencurigakan di hitungan kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya, oke, Pak. Bukan ini tersinggungan jadi orang. Enggak apa, saya bercanda, Pak. Ya, gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Siapa lagi? Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, yuk. Ada lagi? Ada nggak? Sekar udah maju belum? Saya sama Katy, Pak. Nanti minggu depan, Pak. Oh gitu. Tadi si Gali nggak bisa maju ya? Gali bisa kok. Bisa dong, Pak. Kenapa nggak maju? Sorry, Pak. Tadi ada yang nelpon, Pak. Maaf. Udah kelihatan belum, guys? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, saya dari kelompok 8 perusahaan. Saya akan memaparkan tentang usaha yang akan saya lakukan, yaitu berjudul Vehicle Care, yang artinya perawatan kendaraan. Pendahuluannya, latar belakang, penulis ingin membuka usaha Vehicle Care dengan menggunakan alat-alat yang sudah modern karena akan bisa berjalan lebih efisien dan menguntungkan. Dengan memikirkan perkembangan zaman yang cukup pesat sehingga orang membutuhkan alat transportasi untuk kehidupan sehari-harinya dan tentu saja menginginkan kenyamanan dalam berkendara. Visi dan misi saya dalam mendirikan usaha ini yaitu visinya menjadi penyedia jasa penyucian mobil dan motor yang terbaik dan memberikan kepuasan kepada setiap pelanggan. Misinya memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, mengutamakan kebersihan baik luar maupun dalam, dan menjaga keamanan kendaraan pelanggan. Dan tujuan penulisannya dapat melakukan usaha dengan baik, memberikan manfaat yang besar, dapat memasarkan usaha cuci steam dengan baik, dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya, dapat memberikan pelayanan prima untuk keawetan kendaraan. Pengenalan perusahaan. Nama perusahaannya Vehicle Care Tong Sky. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Jakarta Selatan, CP dan lain-lain tuh ada di Google Maps yang di titik merah tuh ininya. Tempat detailnya. Struktur organisasi perusahaan seperti pada gambar tersebut. Ini analisa usaha. Jadi jenis produk yang pertama jasa pencucian. Ini modal nih. Cuci robotik express 75.000, cuci hidrolik express, cuci kolong dan semir 100.000, vakum 20.000, cuci motor kecil matic atau manual 20.000, cuci motor sedang sport yang 150 cc 25.000,
Itu motor besar, motor sport 205 cc 35.000. Ini keterangannya ada di sini. Di bawah. Gimana audiens? Sudah cukup ngerti? Udah, lanjut. Lanjut ya. Nih, analisa usaha. Kan di dalam usaha saya itu, di dalam sistem itu saya membuka usaha yang lain seperti mini cafe. Berikutnya beberapa menu makanan dalam mini cafe dan minuman. Nih, analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Kami memberikan fasilitas-fasilitas kepada pelanggan yang mana belum tentu ditemukan pada tempat pencucian kendaraan lain. Yang kedua, karyawan-karyawan kami ramah, sabar, bekerja keras, dan dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, harga yang akan kami tawarkan sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang telah kami berikan. Ruang, yang pertama, banyaknya orang-orang yang malas untuk membersihkan kendaraannya. Yang kedua, orang tua memilih mencucikan kendaraannya ke tempat kami karena anak-anaknya yang meminta atau mereka menginginkan anak-anak nyaman dan tidak bosan. Yang ketiga, pada musim hujan, banyak kendaraan yang kotor akibat cipratan air, genangan air, kehujanan. Dan juga pada musim kemarau, banyak debu yang bertebaran. Ini kelemahannya. Yang pertama, fasilitas yang mudah rusak, sehingga butuh banyak biaya untuk perbaikan. Pada musim panas, jarang orang yang mencuci kendaraan. Yang ketiga, biaya untuk membayar semua fasilitas pelanggan dan karyawan tinggi. Ini ancaman masih banyak orang yang kurang peduli dengan kecantikan kendaraannya. Target pasarnya ini segmentasi yang jadikan sasaran tentunya konsumen yang berada di daerah kantor Sudirman, yakni orang kantoran yang sedang menuju kantornya atau yang sedang ingin meeting terburu-buru. Jadi bisa menitipkan kendaraannya, sekalian perawatan buat kendaraannya di tempat kami. Ada beberapa cara promosi dan pemasaran saya. Yang pertama itu direct selling, promosi secara langsung dari mulut ke mulut, awal pengenalan tempat budidaya. Yang kedua brosur, yang ketiga online marketing, yang keempat kartu stem, yang kelima stiker. Rencana keuangan yang paling penting. Perhitungan biaya awal itu dari kebutuhan yang pertama sampai yang ke-12. Yang pertama itu robotic car wash 200 juta. Yang kedua single post lift SL 60 tipe 1 track 2 unit 30 juta. Single post motor 4 unit 20 juta. 1 unitnya 5 juta. Snow wash tabung 2 juta. Butuhnya 2 unit berarti 4 juta. Kompresor sak 12 juta. Kompresor set kedua lanjutin langsung ke totalnya 366.400.000 rupiah. Ini rencana keuntungannya. Biaya variabel per bulannya, clear rapid action atau water protection banyaknya 40, harga satuannya 150. Biayanya 6 juta. Ini biaya ini buat modal per bulannya. Biaya per bulannya. Ini car sampo 20 liter 10 150.000 berarti 1.500.000. Yang ketiga terpolis premium 20 kg 5, butuhnya 5. Harga satuannya 500.000 jadi 2.500.000. Biokar 2 liter butuhnya 5, harga satuannya 100.000 jadi totalnya 500.000. Ion Chemos 20 unit 20 banyaknya 20, harga satunya 20.000, biayanya 400.000. Sewa tempat listrik plus air, harga satuannya 15.500.000, biayanya 500. Wifi 300.000, gaji 8 karyawan 2 juta, biayanya 16.000, totalnya 16 juta. Bahan-bahan kafe 1,5,
biaya tak terduga 1,5. Jadi totalnya jumlah 46.800.000. Analisa pendapatan. Diperkirakan jika dalam 1 bulan yang mencuci mobil kurang lebih 250 dan motor kurang lebih 400 unit, maka pendapatan cuci mobil sama dengan 250 kali kurang lebih 100.000 sama dengan 25 juta. Pendapatan cuci motor 400 unit kurang lebih kali 25.000 sama dengan 10 juta. Pendapatan dari KP perharinya 2 juta kali 30 hari, jadi 60 juta. Jadi total 95 juta. Laba bersih yang didapat selama setahun adalah pendapatan per bulan kali 12 biaya variabel kali 12 plus biaya tetap. Jadi 95 juta kali 12 biaya per bulannya 46.800 kali 12 plus biaya tetap 300. Biaya tetap yang modal 366.400.000 sama dengan 212 juta. Jadi laba bersih yang didapatkan selama setahun sebesar 212 juta. Perhitungan BEP, laba bersih yang didapat setahun sama dengan 212 juta, maka laba bersih per bulan 212 juta dibagi 12 sama dengan 17.666.66. Modal sama dengan biaya tetap plus biaya variabel 366.400 ditambah 46.800.000 sama dengan 413.200.000. BEP sama dengan 413.200.000 dibagi 17.666.6 rupiah sama dengan 23,38 bulan. Jadi BP didapatkan selama, jadi modal kembali itu selama 24 bulan pelaksanaan usaha atau sama dengan 2 tahun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Iya. Ada yang ditanyakan? Kamu bukanya sehari berapa jam? Bentar Pak, saya lihat proposal saya. Dari jam 8 pagi Pak sampai jam 5. 8 sampai 5 ya. Ya, Terus dari jam-jam kerja Pak. kamu nyuci motor itu sehari berapa? Berapa unit maksudnya Pak? Kita targetnya 400 motor Pak. Kurang Sehari? lebih. Iya Pak. Sehari padahal itu 10 jam ya? Iya Pak. 10 jam kerja, jadi 1 jam 40 ya? Iya. Kalau 1 jam 40, berarti kamu 1,5 menit jadi 1 gitu? Nggak mungkin ya Pak. Nah, itu terserah kamu gimana? Bentar Pak, saya lihat. Saya pastikan lagi di proposal saya. Nyuci 1,5 menit kan bagus. Terus mobil berapa? 250. 250 mobil. Sehari ya? Iya Pak. Sehari 250 mobil itu gimana caranya? Parkirnya aja mungkin udah luas sekali. Sementara kamu nyewa tanahnya 15 juta setahun. Coba nanti kamu kesini deh, diulang lagi ceritanya. Oh iya Pak. Banyak yang nggak mungkin hari Kamis ya. Terus? Hari Kamis ya Pak? Ya. Iya Pak. Siapa lagi? Siapa lagi? Jadi ini udah Pak, saya tutup aja Ya, Pak. udah. Ya.
Ya, makasih atas perhatiannya semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi. Bagi ada lagi? Saya, Pak. Siapa ya? Kamila, Pak. Kamila, ya udah silakan Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis saya, yaitu bisnis kaos sablon Laise. Topik yang akan saya bahas yaitu tentang analisis produk, investasi dan biaya, analisis pengeluaran, dan pendapatan per bulannya. Pada tahun 2018, Laise telah berdiri sebagai perusahaan perorangan yang hanya menjual tas lempang saja dengan metode dropship. Laise kemudian menjajakan tas-tas tersebut hanya kepada kerabat dekat saja. Saat itu kami belum aktif mempromosikan produk tersebut di sosial media, sehingga minat pembeli lambat laun turun. Kemudian pada tahun 2021, kami membuka toko Laise kembali dengan menjualkan produk pakaian yaitu kaos sablon. Laise saat ini merupakan sebuah bisnis kaos berbahan dasar katun yang dibuat dengan desain-desain kekinian yang diprint dalam bentuk sablon DTF. Bisnis ini memiliki pesaing yang cukup banyak, seperti contohnya Erigo, M231, dan Roughneck, dan lain-lain. Kami menargetkan kepada masyarakat yang senang bergaya kasual maupun yang ingin membuat kaos kasual dengan idenya sendiri atau custom. Ciri khas dari Laise adalah kami memproduksi kaos-kaos yang bersih dari bakteri dan wangi yang dibalut dengan kemasan ramah lingkungan. Berikut adalah proses manajemen kami. Yang pertama adalah inisiasi ide. Pada proses ini, dalam proses meluangkan waktunya, owner Laise membuat desain tahap awal secara inisiatif, kemudian mempublikasikannya melalui media sosial Twitter, sekaligus meminta pendapat publik. Jika banyaknya peminat yang respon terhadap post tersebut, dan ada hal-hal yang menurut mereka perlu direvisi agar sesuai dengan pandangan publik, kami akan merevisi desain tersebut dan kemudian mempublikasikannya serta mempromosikan desain tetap melalui media sosial kami. Berikut adalah tahapan pembuatan kaos Laise. Yang pertama adalah pembersihan. Pada tahap ini yang kami lakukan saat bahan pokok sampai di tangan kami, yaitu dengan menyemprotkan fabric disinfektan agar kaos bersih dari kuman dan bakteri. Kemudian, kami menempatkan DTF film sesuai ukuran kaos dan desain mock-up yang telah kami buat sebelumnya. Cara melekatkan DTF film versi kami adalah dengan disetrika. Tidak lupa saat kaos sudah rapi, kami menyemprotkan pewangi pakaian terhadap kaos tersebut. Lalu kami akan mengemas kaos siap kirim dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan, yaitu berupa kertas tisu dan kardus yang sudah didesain agar menambah nilai estetika dari kemasan kami. Berikut adalah contoh-contoh desain kami. Lalu ada financial report kami, yaitu bahan-bahan yang kami butuhkan yang sebagai bahan pokok kami. Yang pertama, kaos katun, kemudian DTF film, lem kertas, kardus kemasan, plastik OPP, kertas tisu, kertas stiker, kertas HVS A4, jarum sulam, dan benang sulam dengan total pembelian 2.936.100. Itu bahan pokok yang diperlukan dalam 1 bulan dengan produksi 6 buah kaos.
Kemudian bahan-bahan yang kami butuhkan lainnya, yang pertama ada fabric disinfektan, yaitu 1 botol dalam sebulan, wangi pakaian 2 botol, dan hand sanitizer 1 botol dengan total 46.000. Kemudian biaya operasional yang kami keluarkan, yang pertama ada biaya listrik dalam 1 bulan yaitu 100.000, biaya sewa gudang 1 bulan 1.300.000, dan lain-lain sebesar 100.000 rupiah dengan total 1.500.000. Kemudian kami menginvestasikan terhadap barang-barang tersebut. Yang pertama, setrika dalam 1 unit seharga 120.000, laptop 1 unit seharga 7.500.000, printer 1 unit seharga 537.200, dan gunting 1 unit seharga 5.000 dengan total 8.162.200. Harga dari produk kami satuannya yaitu 85.000 dengan pendapatan per bulan 510.000 dan profit yang kami dapatkan sebesar 265.325 per bulan. Break even point yang kami dapatkan adalah pada bulan ke-10. Itu balik modalnya. Berikut adalah sosial media kami. Terima kasih. Udah, nggak ada yang ditanyakan. Silakan ditanyakan. Ada, silakan. Ya, kalau nggak ada, saya ya. Satu hal yang mengherankan dari kamu itu adalah bahwa produksi sebulan hanya 6 ya? Iya, Pak. 6. Kenapa nggak bisa ditingkatkan jadi 100 misalnya? Marketing kita belum besar, Pak. Ya, tapi lah justru itu supaya jadi besar kan harus ada cara lain. Kalau 6 itu kan kamu dapat penghasilannya 500 sekian ribu, tadi 560 ya. Nggak rugi kamu. Walaupun bisa break even point juga. Gitu. Tapi kan kamu nggak dibayar. Ya. Coba nanti Kamis ketemu saya. Kamis banyak yang ketemu ya. Untuk menghitung lagi bisnis kamu ini. Karena kelihatannya menarik, tapi cara kamu menjual atau cara kamu mendapatkan order masih belum pas gitu. Ya. Oke, silakan. Ada yang perlu kamu pamiti siapa? Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada ya sudah. Ada lagi nggak? Kurang berapa jadi semuanya totalnya? Ini Kamila udah yang ke-9 ya? Ke-10, Pak, harusnya. Kalau ke-10 ya, jadi kurang berapa grupnya? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi. Ya gitu, memang. Kita ketemu minggu depan ya. Camp dulu dong, sebentar. Ya.
Sebentar Pak, on cam dulu. Ya, On cam dulu dong. Buat silakan. foto. Dah. Dimas, Sofi, Haji, Ray. Udah belum? 1, 2, 3. Udah Pak. Udah ya. Sampai ketemu minggu depan, dan yang 3 grup tadi hari Kamis ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ih,